Hai Galuh. Hai Cikal. Bagaimana hari ini? Luar biasa Cikal, gimana kabarnya? Saya selalu seperti ini. Saya selalu happy. Saya selalu positif. Saya orangnya positif banget. Oh. Saya keren banget pokoknya. Yang penting jangan positif yang itu ya. Iya, jangan. Yang waktu pandemi maksudnya. Ini bagaimana pekerja weekend seperti biasa? Oh, seperti biasa karena enjoy your weekend. Enjoy. Karena kita berlawanan dengan orang-orang pada umumnya yang harus bekerja di Senin sampai Jumat. Dengan kita bekerja di weekend, jadinya tidak terkena macet di jalanan. Oh gitu, walaupun ada sedikit itu ya, ngelihat teman-teman pada ngopi-ngopi bareng-bareng. Nggak apa-apa, karena kita ngopi juga itu ya. bisa dikondisikan lah untuk ngopi. Mungkin di waktu sore hari tetap atau malam hari. Tetap kenikmatannya dalam kopi, apalagi kopi pahit kan. Iya. Itu lambang kejujuran atau nggak kopi pahit itu? Lambang kejujuran, karena kenapa? Dia tetap menunjukkan kenikmatannya tanpa harus bermanis-manis di mulut. Ya, filosofis ya, Cikal ya. Saya tuh kopi hitam banget. Kamu kopi hitam, kalau aku lebih suka kopi susu. Sampai lupa. Ini harus ada kita sapa ini. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today. Program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya, Cikal Multazam. Dan bersama saya, Galuh Pandus. Kita awali informasi, pemirsa, sebuah panti asuhan di kawasan Untal-Untal, Badung, Bali hangus terbakar. Tragisnya kebakaran terjadi saat anak-anak sedang sibuk mempersiapkan perayaan 50 tahun panti asuhan. Video amatir merekam saat panti asuhan Wisma Anak-anak Harapan terbakar di kawasan Untal-Untal, Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali, Sabtu siang. Amukan api dengan cepat melalap seluruh isi bangunan. Kebakaran terjadi saat anak-anak panti tengah mempersiapkan perayaan ulang tahun ke-50 berdirinya panti asuhan tersebut. Akibatnya tenda, meja, dan kursi-kursi yang sudah tertata rapi untuk para undangan ikut terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara akibat korsleting terminal kabel stop kontak listrik yang di bagian plafon bangunan. Petugas damkar mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil untuk memadamkan api. Petugas sempat kewalahan memadamkan api karena minimnya sumber air di lokasi kebakaran. Ini situasi artinya sudah padam total. Kita tinggal pendinginan, artinya mencari kemungkinan masih ada bara-bara di bawah reruntuhan. Ya, ini asal apinya dari mana sih, Pak? Sementara tadi informasi yang saya dapat adanya di atas, Pak, di atas plafon itu ada kipas, kemungkinan dari sana. Para penghuni panti asuhan tak mampu menahan tangis melihat tempat mereka bernaung ludes terbakar. Mereka berpelukan untuk saling menguatkan. Semua hampir terdampak ya, ada total hampir 10 kamar, 11. Jadinya total itu ada kantor 1, kamar 11, dapur sama gudang untuk sembako semua habis kebakar. Akibat kebakaran ini 60 anak panti kehilangan tempat tinggal. Untuk sementara mereka akan ditampung di rumah pengurus yayasan dan pengurus panti. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Ainis melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil dibawa kabur seorang anak kelas 1 SD pada Sabtu sore. Saat dibawa kabur, mobil sempat menabrak sejumlah kendaraan lain di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ini tabrak lari mobilnya. Tabrak lari. Aksi membahayakan seorang bocah berusia sekitar 8 tahun ini yang membawa kabur sebuah mobil menghebohkan warga dan para pengendara lain. Dalam sebuah video amatir tampak sebuah mobil dalam kondisi rusak karena sang bocah sempat menabrak beberapa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Aksinya ini baru bisa dihentikan saat mobil itu akhirnya menabrak pembatas jalan. Saat kejadian, mobil ini tengah ditinggal untuk dipanaskan oleh sang pemilik. Saat itulah, bocah laki-laki ini menyelinap dan membawa kabur mobil. Anak kecil bawa mobil. Oh, anak kecil bawa mobil. Dia panik di. Meski warga sempat emosi, namun saat tahu pelakunya masih anak-anak, warga pun akhirnya menyerahkan sang bocah kepada pihak keamanan setempat. Bocah kelas 1 SD, Bang. Umur berapa tuh, Bang? 10 tahunan atau 6 tahun, 7 tahun kali ya? 5 tahun. Oh gitu. Nah, banyak ada 2 mobil juga yang kena tabrak pas melihat kondisi anaknya, bocahnya, pelakunya bocah ya. Baru
Baru jalan aja gitu. Motor ada 5 motor lah. Ditabrakin juga. Tabrakin. Rusaknya pada parah Bang. Dia ngebut apa enggak? Sama mobil metik lah. Kayaknya gas mungkin panik jalan udah pada tabrakin. Belum diketahui apa motif bocah ini nekat bawa kabur mobil yang bukan miliknya itu. Sementara kasus kecelakaan dan upaya pencurian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Kalau bicara soal motif, anak sekecil itu sepertinya nggak ada motif lain selain dia curiosity-nya, penasaran gitu kan. Lagi ya senang lihat mobil gitu, terus nggak ada yang mengawasi. Itulah terjadi. Pentingnya, kembali lagi pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak kecil terutama anak SD. Tapi mereka nyalinya nyalinya gede banget waktu SD aja udah. Mereka belum bisa belum bisa apa ya membedakan gitu ya, menyaring. Dia kan cuma ngelihat ini mungkin ngegas ini, main tancap. Nggak hanya menyalahkan diri sendiri, tapi orang lain juga bisa kena efek. Juga kena efek. Sangat bahaya sekali. Kita harapkan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Pengawasan harus sangat diperketat. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah bus pariwisata bermuatan puluhan penumpang jatuh ke jurang di kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 8 orang penumpang luka parah. Sebuah bus pariwisata radar kesepuhan bernomor polisi SK7359AJ berpenumpang puluhan orang terjun ke jurang di Kampung Citeko, Panjang, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bus mengangkut puluhan orang berangkat dari Jakarta menuju sebuah villa di kawasan Cidokom, Puncak Cisarua, Bogor. Menurut keterangan saksi, bus melaju dengan kecepatan tinggi saat berada di jalan turunan. Tak mengetahui medan, mengakibatkan bus terjun ke jurang dengan kedalaman 8 meter. Diduga bus mengalami remblong. Sopir berupaya menginjak rem, sekaligus menarik tuas rem. Namun upayanya sia-sia, bus tak kunjung berhenti. Akibat peristiwa ini, 8 penumpang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Berdasarkan keterangan saksi sih, karena dia tidak menguasai medan, untuk kecepatannya tidak terlalu cepat ya. Ini penumpang ini mau kemana, dari mana kemana Mas? Mau dari Jakarta sebetulnya, mau liburan. Kecelakaan bus pariwisata ini ditangani unit Laka Polres Bogor. Sementara sang sopir bus sudah diamankan. Pihak Imigrasi Denpasar mengamankan bocah bule yang kerap berkeliaran di kawasan Ubud tanpa pengawasan orang tua dan viral di media sosial. Bocah bule dan ibunya itu segera dideportasi karena diketahui melanggar izin tinggal atau overstay. Seorang bocah asal Rusia berinisial AK 7 tahun dan ibunya berinisial SB telah diamankan pihak Imigrasi Denpasar, Bali. Bocah yang dijuluki warganet sebagai si Kocong sebelumnya viral di media sosial setelah kerap terekam kamera berkeliaran di wilayah Desa Peliatan Ubud, Gianyar. Bahkan si Kocong pernah terekam kamera warga sedang mencuri buah kelapa dari pohonnya dan berkeliaran sambil membawa senjata parang. Si Kocong AK dan ibunya diketahui mendarat di Bali pada 21 Desember 2023 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan visa on arrival. Izin tinggalnya berlaku hingga 21 Januari 2024 dan telah melebihi batas waktu izin tinggal. Belum lama di Bali, ibu AK kehabisan uang, sementara ayah AK sedang berada di Norwegia. Selama di Bali, AK dan ibunya tinggal menumpang di rumah warga. 24. Jadi ibu dan anak tersebut sudah melakukan pelanggaran keimigrasian, yaitu overstay selama 191 hari. Dan kedutaan Rusia pun sudah kita suratin untuk memfasilitasi proses pemulangan dan deportasi ibu dan anak tersebut. Pihak imigrasi akan melakukan pendeportasian terhadap AK dan SB setelah berkoordinasi dengan kedutaan Rusia untuk mengurus kepulangan mereka. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang permukiman warga di Desa Purwajaya, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Akibatnya puluhan rumah warga rusak parah. Angin kencang disertai hujan deras menerjang Desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Angin kencang terjadi selama 15 menit, muncul dari berbagai arah, membuat sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Akibat terjangan angin ini,
menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan merusak bagian atap rumah-rumah warga. Angin itu tiba-tiba yang kenceng Pak, datangnya tiba-tiba karena yang pertamanya petir, ya kita pada di rumah. Nah setelah itu kita lihat dari atas sudah mulai angin kenceng, asbes itu pada berterbangan gitu loh. Panik Pak ya tadi? Ya tetap panik Pak, gimana dalam rumah posisi hujan deras, angin kenceng, kita mau keluar rumah juga hujan deras ya. Kita hanya gimana caranya kita berlindung supaya kena atap itu jatuh. Berdasarkan data sementara tercatat sebanyak 48 rumah warga rusak parah. Saat ini warga dibantu aparatur desa tengah bergotong royong membersihkan puing-puing atap rumah dan memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon besar jenis kenari di depan kantor Balai Veteriner Jalan Marta Dinata, Kota Bogor, Jawa Barat tumbang menutup jalan akibat angin dan hujan deras. Selain melumpuhkan arus lalu lintas di kedua arah, pohon tumbang juga memutus jalur kabel listrik. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kota Bogor, Jawa Barat menyebabkan sebuah pohon berjenis kenari tumbang di Jalan Raya Marta Dinata, Kota Bogor, Jawa Barat. Diduga pohon tumbang juga disebabkan usia pohon yang tua dan keropos. Pohon kenari yang tumbang ini setinggi 15 meter dengan diameter 5 cm. Tim SAR gabungan langsung berjibaku memotong batang pohon raksasa tersebut. Diameter pohon yang cukup tebal membuat evakuasi berlangsung selama lebih dari 1 jam. Dari pemeriksaan petugas diduga kondisi batang pohon keropos termakan usia hingga tak kuat menahan terjangan angin kencang. Meski tidak ada korban jiwa dari insiden ini, namun tembok pagar kantor rusak serta jalur kabel listrik dan optik putus tertimpa pohon. Arus lalu lintas di kedua arah pun lumpuh total lantaran terhalang batang pohon. Jadi memang pohon ini di dalam pagar ya, di BSIP Veteriner, dan memang pohon ini sudah besar tapi tengahnya keropos ya, jadi bolong. Kemudian juga itu masih ada satu pohon lagi. Kalau bisa sih tim ini dari BPD bisa menebangnya juga. Ini berjenis kenari, tinggi kurang lebih 15 meter, diameter kurang lebih 5 meter dan menghalangi akses jalan. Pas kejadiannya 2 arah. Dan sekarang alhamdulillah sudah teratasi oleh tim BPBD, Damkar, Tagana dan relawan lainnya. Warga berharap petugas juga memotong pohon besar lainnya di sekitar lokasi demi menghindari bahaya akibat kejadian serupa. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pasca viralnya semburan air belasan meter di sumur bor di Sampang, Jawa Timur, tim BPBD Kabupaten Sampang meninjau lokasi untuk melihat langsung kandungan air dari semburan tersebut. Inilah semburan air di Sampang, Madura, Jawa Timur yang menghebohkan warga. Semburan air ini membumbung tinggi di halaman rumah warga yang terletak di Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Karena khawatir akan adanya kandungan berbahaya, tim BPBD Kabupaten Sampang pun langsung melakukan tinjauan ke lokasi ini. Selanjutnya, tim BPBD akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan uji sampel air untuk mengetahui kandungan air secara pasti. Untuk kandungan air tersebut, kami sudah koordinasi dengan OPD terkait, dan OPD terkait melalui PU Bina Marga dari bidang pengairan sudah koordinasi ke bidang SDA Provinsi Jawa Timur. Insya Allah hari ini dari bidang SDA Provinsi Jawa Timur akan menuju ke lokasi untuk mengambil sampel air tersebut dan akan dilakukan uji lab. Sebelumnya semburan air ini pertama kali muncul di lokasi pengeboran sumur di halaman rumah salah seorang warga. Setelah dikerjakan proses pengeboran selama kurang lebih 1 bulan hingga kedalaman mencapai 90 meter, barulah ditemukan sumber air. Namun saat peralatan ditarik pada Jumat dini hari, sumur bor ini mengeluarkan gemuruh disertai dengan semburan air yang menjulang tinggi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak pemilik rumah pun diungsikan ke rumah tetangga terdekat. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan.
Seorang siswi SMP menjadi korban penculikan dan perampokan di jembatan penyeberangan orang di depan gedung DPR RI Jakarta. Korban diperdaya jika orang tuanya kecelakaan hingga membuat panik dan minta pelaku mengantarkan ke lokasi kecelakaan. Aparat Polda Metro Jaya menangkap Faisal Andriansah, pelaku penculikan dan perampokan siswi SMP di jembatan penyeberangan orang depan gedung DPR Jakarta. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di sebuah indekos kawasan Penjenihan, Bendungan Hilir. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melancarkan aksinya dengan mendatangi sekolah tempat korban bersekolah pada pukul 5 pagi, tak lama setelah diantarkan orang tuanya. Aksi pelaku ini terekam kamera pengawas sekolah. Pelaku minta pihak sekolah memanggil korban dan menyampaikan jika orang tuanya kecelakaan. Lantaran panik, korban pun meminta pelaku untuk mengantarkannya ke lokasi kecelakaan. Namun setelah sampai di jembatan penyeberangan orang di depan gedung DPR, pelaku pun langsung menganiaya dan mengancam korban. Pelaku lalu mengambil barang berharga milik korban. Sehingga korban mengalami luka memar di leher, di tangan, dan juga di kakinya. Jadi barang-barang hasil curiannya ini handphone, cincin, anting ini sudah sempat dijual di sekitaran ITC Roxy seharga 900.000. Kemudian emasannya tadi dijual juga di daerah Pasar Kambing sekitar 600.000. Dan ini saat ini tim masih melakukan pengembangan terhadap penadahnya. Saat ini pelaku ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya. Ia dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Buntut viralnya kasus penganiayaan terhadap 2 balita oleh tersangka MI, Dinas Pendidikan Kota Depok merekomendasikan operasional daycare Wensen School untuk ditutup guna mempermudah proses penyidikan. Operasional daycare hingga PAUD Wensen School ditutup sesuai rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Depok. Namun hingga saat ini, Dinas Pendidikan Kota Depok belum menginventarisir daycare lain yang juga tidak memiliki izin. Saat ini pihak kepolisian Polres Metro Depok telah memasang garis polisi di area daycare Wensen School yang berada di Jalan Putri Tunggal, Harjamukti, Kota Depok. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Siti Hairijah mengatakan, hal ini terjadi lantaran adanya kelemahan bersama sehingga tidak mengetahui secara cepat daycare Wensen School ternyata tidak memiliki izin operasional. Daycare ini memang tidak berizin, ya. Yang berizin adalah kelompok bermainnya. Tapi itu pun kita evaluasi dan kami sudah rapat dengan Dinas Perizinan. Dinas Pendidikan merekomendasikan untuk ditutup lembaga ini. Sebenarnya banyak nggak sih Bu lembaga-lembaga seperti ini di Depok yang tidak punya izin? Nah, kita belum menginventarisir. Iya, Ibu ini kok bisa dia beroperasi sebagai daycare tapi tidak ada izin itu seperti apa Bu? Nah, ini mungkin kelemahan kita bersama nih. Sementara itu khawatir diancam dan terjadi intervensi hukum, korban dan sejumlah saksi dalam kasus penganiayaan balita di daycare Depok tersebut mengajukan perlindungan hukum ke LPSK. Kasus yang menarik perhatian apalagi menyangkut mengenai anak, menyangkut mengenai lembaga pendidikan ya dan lain-lain, ini menjadi perhatian kita semua. Harapannya adalah kita tetap bisa mendampingi proses ini ya, memberikan perhatian. Tersangka MI, pemilik daycare sekaligus pelaku penganiayaan sejumlah balita di daycare miliknya, diketahui saat ditangkap sedang dalam keadaan kurang sehat dan rencananya akan diantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Apalagi tersangka ternyata dalam kondisi hamil 4 bulan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Keluarga dari selebgram asal Kota Medan yang tewas saat menjalani sedot lemak di Depok menerima dengan ikhlas. Keluarga pun menolak untuk dilakukan otopsi. Kasus penyelidikan masih bergulir. Keluarga dari korban dugaan malpraktik sedot lemak Ella Nandasari Hasibuan menyatakan menolak otopsi dan pembongkaran makam di pemakaman Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Keluarga menerima dengan ikhlas dan menyelesaikan jalur ini dengan damai.
Sementara pihak klinik setuju untuk membiayai sekolah anak almarhum Ella hingga SMA. Untuk kasus ini jalurnya sudah damai kan saya dengar? Sudah damai dari awal kan. Nah, gimana bisa ceritakan Bang? Karena begini, kami pandang sisi baik mereka mengantarkan jenazah sampai ke rumah duka kami ini. Dan kami terima dengan baik. Iya, jadi kami menerima dengan ikhlas untuk pemakaman jenazah. Terus dokter yang nanganin almarhumah juga? Iya. Maka saya bisa menilai etika baik dia ada. Di tengah kasusnya naik ke tahap penyidikan, kepolisian telah memasang garis polisi di klinik kecantikan WSJ yang berada di kawasan Beji Timur, Kota Depok. Tidak hanya itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk alat sedot lemak dari klinik kecantikan WSJ. Ini sudah ada 12 orang saksi. Pak, untuk lokasi sendiri seperti apa sekarang kondisinya Pak? Lokasi di WSJ. Iya. Kalau di sana masih ya sekarang tutup ya, karena kan kita kita polisi lain, karena ya kita tidak mau nanti ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana, sementara memang ada tindak pidana terjadi di sana. Petugas Satreskrim Polres Metro Depok juga telah tiba di Kota Medan untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan keluarga korban guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, inventarisir di rumah dilakukan Densus 88 bersama aparat gabungan terkait dugaan terorisme di Kota Batu, Jawa Timur. Sejumlah barang bukti bahan peledak diamankan. Densus 88 Anti Teror Polri melakukan penyelidikan dugaan terorisme di Kota Batu, Jawa Timur. Total ada 3 orang terduga teroris yang diamankan. Terduga teroris berada di sebuah rumah di Komplek Villa Syariah Bunga Tanjung, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Jawa Timur. Petugas gabungan yang terdiri dari Densus 88, Tim Lab 4, dan Jibom Polda Jawa Timur melakukan sterilisasi, pengumpulan barang bukti, dan pengambilan sidik jari dari upaya dugaan terorisme. Dengan proses penyelidikan dugaan tindak pidana teroris yang dilakukan tim gabungan, baik itu dari Densus 88 maupun Polda Jawa Timur, kan gitu. Yang pertama kami sampaikan bahwa tim Jibon ini sudah melakukan sterilisasi ya sejak kemarin malah ya. Sejak kemarin sekitar pukul 20.00 itu sudah melakukan sterilisasi terkait dengan TKP rumah ini ya. Kemudian yang kedua juga tadi pagi sekitar pukul 07.00 ya, tim Lab 4 juga sudah bekerja melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti sesuai dengan SOP. Ya, kemudian yang ketiga, tim Inavis dan penyidik melakukan inventarisasi barang bukti yang ada di TKP. Kemudian juga mengumpulkan beberapa barang bukti yang ada. Termasuk yang keempat ini pengambilan sidik jari maupun DNA untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dalam penyelidikan polisi menemukan sejumlah bahan peledak dan peralatan meracik bom saat menggeledah rumah terduga teroris tersebut. Namun petugas belum menjelaskan secara lengkap mengenai penangkapan dan jaringan teroris ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Berangkat dari kepedulian terhadap angka kecelakaan lalu lintas yang meningkat tiap tahun, Korlantas Polri melaksanakan program Gebiar Keselamatan Lalu Lintas. Kali ini Gebiar Keselamatan Lalu Lintas diselenggarakan di Kota Medan, Sumatera Utara karena Medan menempati peringkat ke-7 di Indonesia dalam hal angka kecelakaan lalu lintas. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menghadiri roadshow Gebiar Keselamatan 2024 yang mengusung tema bersaudara di jalan, sehat, safety, dan presisi di lapangan Astaka Pancing Medan. Sumatera Utara menjadi provinsi kelima pelaksanaan Gebiar Keselamatan Lalu Lintas. Program Gebiar Keselamatan bertujuan mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia betapa pentingnya keselamatan berlalu lintas dalam menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan. Kakor Lantas berharap kegiatan keselamatan berlalu lintas menjadi kebutuhan masyarakat karena tidak ada satupun kegiatan yang tidak menggunakan jalan dan kendaraan bermotor sebagai sarana dan prasarana. Ya, jadi Medan ini salah satu sasaran kita karena angka kecelakaan lalu lintasnya juga masih cukup tinggi. Tentu kami sudah mempunyai data-data ya di mana saja tempat-tempat rawan kecelakaan, apa saja pelanggaran yang berpotensi
terhadap kecelakaan lalu lintas ini akan kita garap. Dan pemirsa, saatnya kita beralih untuk menyimak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ya, Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih rekan Cikal dan Kalu dan juga selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas pagi ini, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama bagaimana kondisi arus lintas langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dapat Anda bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terjadi peningkatan volume arus kendaraan, yakni arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Puncak Bogor saat ini sudah mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 berplat B. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa saat ini sedang diberlakukan sistem ganjil genap di kawasan ini. Dan pastikan plat nomor kendaraan Anda sudah sesuai dengan tanggal pada hari ini jika akan melintas di kawasan ini. Adapun pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini guna menghindari kepadatan atau lonjakan arus lalu lintas di beberapa titik hambatan di jalur puncak seperti Pasir Puncang, Megabendung, Pasar Cisarua, hingga Taman Safari. Hal ini karena adanya aktivitas masyarakat yang melaksanakan weekend di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, serta adanya kendaraan yang keluar masuk di persimpangan yang menuju lokasi wisata. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Puncak menuju Jakarta saat ini dalam situasi kondusif lancar. Antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan pemirsa, mengingat banyaknya tempat wisata maupun pusat perbelanjaan di sepanjang jalur puncak ini, maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu waspada dan berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur puncak ini memiliki banyak tikungan tajam dan kontur jalan yang berkelok dengan turunan dan tanjakan yang cukup curam, serta adanya beberapa titik daerah rawan longsor sehingga rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat remblong atau faktor pengemudi yang lelah dan juga mengantuk. Dan juga kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah tertib dalam berlalu lintas dan selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Lantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 286 kasus laka lantas dengan rincian 28 meninggal dunia, 54 luka berat dan 300 luka ringan. Dari 286 kasus laka lantas tersebut, 97% terjadi di jalan non-tol. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Terima kasih Brigadir Medina melaporkan dari kawasan Gadok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah komoditas di Jakarta mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Di Pasar Palmerah, harga cabai rawit merah tembus hingga Rp100.000 per kilogram. Sudah sebulan terakhir, harga cabai rawit di pasar tradisional melambung tinggi. Naiknya harga cabai yang menjadi komoditas pangan yang diburu masyarakat dikeluhkan oleh pedagang.
Seperti di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, pedagang keberatan dengan naiknya beberapa jenis cabai sejak beberapa pekan terakhir. Pasalnya, harga cabai rawit merah kini dibanderol Rp100.000 per kilogram. Dari harga semula Rp45 sampai Rp60.000 tergantung kualitas cabai. Cabai rawit hijau juga melejit mencapai Rp80.000 dari sebelumnya, yakni Rp60.000 per kilogramnya. Sementara cabai merah keriting cenderung stabil di harga Rp60.000 per kilogram. Sejumlah faktor diduga menyebabkan harga cabai merangkak naik, salah satunya dipicu oleh gagal panen produksi. Hampir sebulan ya, Lek ya? Iya. Hampir sebulan. Banyak faktor sih itu karena itu di daerah hujan, itu permintaan stoknya nggak ada. Yang harus cuaca. Soalnya ini kalau itu banyak angin juga ini pada rontok. Ya harapan saya sih yang normal standar jadi jualnya biar lancar juga. Tapi kalau harga 100 kan agak itu juga. Pedagang berharap pemerintah berupaya menstabilkan harga komoditas bahan pangan pokok di pasaran, terutama cabai, karena mempengaruhi omset jual pedagang. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, M. Zulkarnain, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Sementara itu harga cabai yang terus meroket menyebabkan maraknya aksi pencurian cabai di berbagai wilayah. Seperti yang terjadi di Pasar Comal Pemalang, puluhan kilo cabai dari pemasok yang hendak dikirim ke pedagang ludes di gondol maling. Dalam rekaman CCTV terlihat sebuah aksi pencurian cabai di Pasar Comal Kabupaten Pemalang. Terlihat seorang pria dengan santai menggondol 6 kantong cabai. Akibatnya korban menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Cabai yang dicuri adalah cabai milik pemasok luar kota yang akan dikirim ke pedagang. Biasanya pemasok menaruh cabai pesanan pedagang di depan ruko pada dini hari karena pasar belum buka. Kondisi ini dimanfaatkan pencuri sehingga dengan mudah menggondol cabai incarannya. Aksi pencurian baru marak terjadi semenjak harga cabai melejit. Kini pengelola pasar mengimbau agar warga tidak asal menaruh cabai di berbagai tempat. Di sini apa memang rawan kayak gitu, Mbak? Yang di luar? Rawan. Sempat khawatir nggak, Mbak? Iya. Takut nggak, Mbak? Ada kejadian kayak gitu? Iya, takut. Biasanya cabenya dimasukin apa? Iya, kalau ditaruh kan kalau udah pagi udah banyak orang. Kalau yang di dalam tapi. Kalau yang di luar memang biasanya nggak dijagain. Sudah maksimal untuk tiap malamnya itu sekitar 5 orang. Dan satu kegiatan patroli itu kita bagi menjadi beberapa kali kegiatan, setiap 1 jam sekali atau 2 jam sekali kita kontrol. Ketahui harga cabai di Pasar Comal mengalami kenaikan seperti cabai rawit setan menembus angka Rp70.000 dari sebelumnya berkisar Rp40.000. Maraknya aksi pencurian cabai membuat pedagang resah dan khawatir cabai miliknya akan ikut dicuri. Ini petugas keamanan gencar berpatroli di pasar untuk menghindari aksi pencurian cabai kembali terjadi. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel membongkar praktik judi online di sebuah tempat biliar di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 3 pria yang berperan sebagai joki biliar dan penyelenggara. Aksi judi biliar ini disiarkan langsung melalui media sosial dan menjadi ajang taruhan bagi para penonton. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan menggerebek tempat biliar di Makassar, Sulawesi Selatan yang dijadikan praktek judi online. Di lokasi, polisi langsung mengamankan 3 pria yang berperan sebagai joki biliar dan penyelenggara. Selain itu, polisi juga mengamankan stik beserta bola biliar dan alat live berupa ponsel dan tripod. Mirisnya 2 dari 3 pelaku ini merupakan atlet biliar asal Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara berinisial AC dan SF. Sedangkan 1 pelaku lainnya IR merupakan penyelenggara dari judi biliar tersebut. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil interogasi para pelaku praktek judi online ini dilakukan dengan cara taruhan biliar yang dimainkan oleh 2 joki atlet asal Sulsel dan Sultra yang saling bertarung menunjukkan kemampuan permainan biliarnya. Permainan itu kemudian disiarkan langsung melalui media sosial akun milik penyelenggara dan menjadi ajang taruhan bagi para penonton. Jadi pas
pasang taruhan. Setelah live kan nanti dipasang taruhan yang dari jauh nih ya, dari luar ini pasang taruhan, termasuk juga ada di sekitaran situ juga pasang. Itu taruhannya nilainya berapa sih Pak? Antara 500 sampai 1 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal perjudian dengan ancaman 5 tahun atau 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut jelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus mendatang. Presiden Joko Widodo juga telah memantau langsung segala proses persiapan di IKN. Persiapan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus dikebut oleh pemerintah, terutama menjelang diselenggarakannya upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia Perdana di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo pun telah memantau langsung segala proses persiapan, termasuk telah mencoba berkantor di Istana Nusantara selama 2 hari pada Senin hingga Selasa kemarin. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, sarana dan prasarana untuk upacara nanti sudah siap. Presiden Jokowi dijadwalkan upacara di IKN, sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Merdeka. Upacara 17 Agustus di IKN juga menandai dimulainya peralihan ibu kota negara. Dan Istana Garuda, Istana Negara, lapangan upacara, serta podium dapat digunakan untuk kegiatan upacara 17 Agustus. Sekarang sudah mulai dipersiapkan tenda-tenda podium untuk upacara nantinya. Semua menurut kami untuk prasarananya di Istana Negara sudah siap, sekarang sedang dilengkapi dengan rus, furniture, meja, lukisan, lampu-lampu yang memang ditangani langsung oleh Kemenseknek. Kami melakukan furniture yang fix, tapi kalau yang loose, furniture pas itu oleh Kemenseknek. Iya, karena masih ada pekerjaan. Seperti diketahui pada 17 Agustus 2024 akan berlangsung secara perdana upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Upacara akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo serta Menteri Kabinet dan tamu negara sahabat dan tamu VVIP. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 pekan jelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara, tingkat hunian hotel-hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur telah mencapai 90%. Ya, diprediksi beberapa hari menjelang 17 Agustus 2024, seluruh hotel telah habis dipesan. Puncak peringatan HUT RI yang akan digelar di IKN yang berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara membuat hotel-hotel di kota Balikpapan hampir penuh dipesan. Sejumlah hotel berbintang di Balikpapan bahkan tingkat keterisiannya atau okupansi mencapai 90%. Beberapa hotel di antaranya bahkan telah penuh dipesan untuk tanggal 16 hingga 18 Agustus mendatang. Tidak hanya itu, kamar juga mengalami kenaikan harga. Harga per kamar hotel berbintang 4 dipatok mulai 1,3 juta hingga 3 juta rupiah per malamnya. Beragam persiapan telah mulai dilakukan pihak hotel, mulai dari meningkatkan kebersihan dan keamanan hotel, melatih staf untuk memberikan layanan terbaik, hingga memperindah dekorasi hotel dengan tema kemerdekaan. Kalau untuk saat ini kebetulan di tanggal 16 sampai dengan 18 Agustus 2024 itu kami sudah full book. Lalu kemudian untuk tingkat huniannya sendiri sudah mulai naik, beranjak naik itu dari minggu depan. Tidak hanya hotel berbintang, penginapan kelas melati di Balikpapan juga menuai berkah. Hotel nol berbintang juga mengalami peningkatan okupansi jelang HUT RI di IKN. Dengan harga yang dibanderol mulai dari Rp700.000 per malamnya, bahkan sudah dipesan oleh tamu dari kalangan pemerintahan hingga sederet perusahaan yang akan menghadiri upacara 17 Agustus di IKN Nusantara. Ini sangat ramai ya Mas ya, okupansi udah mulai penuh, kemudian tamu-tamu yang akan menghadiri upacara 17 Agustus itu kebetulan kebanyakan yang mengisi. Tidak hanya kamar, ballroom utama hotel dan resto juga full book untuk digunakan dalam berbagai acara maupun pertemuan menjelang HUT RI. Dengan total kapasitas seluruh hotel dan penginapan di Balikpapan yang bisa menampung hingga 3.000 orang, dipastikan cukup untuk menampung tamu mendekati 17 Agustus mendatang. Tim iNews melaporkan.
Dua rumah sakit di Sumatera Utara diduga melakukan klaim BPJS fiktif atau phantom billing hingga 5 miliar rupiah. Kasus tersebut terungkap setelah KPK melakukan penyelidikan. Dua rumah sakit di Sumatera Utara diduga melakukan klaim BPJS fiktif atau phantom billing hingga 5 miliar rupiah. KPK menemukan modus klaim BPJS fiktif pada pelayanan fisioterapi dan juga manipulasi diagnosis atau operasi katarak. Pihak rumah sakit melakukan klaim BPJS fiktif dengan merekayasa semua dokumen. Meski demikian, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengaku belum menemukan adanya laporan resmi terkait temuan KPK tersebut. Selain di Medan, satu rumah sakit di Jawa Tengah diduga juga melakukan klaim BPJS fiktif hingga mencapai 29 miliar rupiah. Memang kita belum ada dapat laporan ya, baik itu dari kabupaten kota maupun dari BPJS-nya terkait dengan dua rumah sakit ini. Cuman memang sama-sama kita ketahui dari statementnya KPK ya, dan juga kita lihat di media bahwasannya ada 3 rumah sakit, 2 diantaranya di Provinsi Sumatera Utara, dan juga kemarin ada informasi terkait di kabupaten kota, ada juga yang menyebutkan Binjai dan Langkat. Tapi sampai saat kali ini kami Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara belum mendapat adanya pemberitahuan ya, baik itu dari tim pencegahan kecurangan atau yang kita sebut dengan tim fraud. Masih dari kasus kesehatan, jaksa menuntut mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Alwi Hasibuan dengan pidana penjara 20 tahun. Terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan korupsi pengadaan APD tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Akibat perbuatan terdakwa, negara telah dirugikan hingga 24 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution melaporkan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan di rumah susun Keputih, Surabaya, Jawa Timur. Kesempatan tersebut dimanfaatkan warga yang berebut foto bersama sekaligus menyampaikan keluh kesah. Warga langsung berebut foto dan bersalaman dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka setibanya di rumah susun Rusun Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Mantan Wali Kota Solo tersebut belusukan bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisdanto Dardak. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Gibran untuk berdialog serta mendengarkan keluhan warga. Beragam unek-unek pun disampaikan warga kepada mantan Wali Kota Solo ini. Di sini kan belum ada koperasi. Untuk pasar juga jauh layanan, jadi ada koperasi yang sedia sembako, terus simpan pinjam untuk warga yang murah, harganya yang terjangkau. Tadi ada beberapa masukan dari penghuni rusun, nanti kami tindak lanjut ya. Tadi sudah ditampung oleh Pak Wali Kota ya. Terima kasih ya. Sebelumnya dalam kunjungannya di Surabaya, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SDN Kelampis Ngasem 3 untuk melihat langsung uji coba makan siang gratis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Partai Golkar dikuat disinyalir akan mengusung Ridwan Kamil pada pemilihan kepala daerah di Jakarta. Sementara Deddy Mulyadi segera diusung Partai Golkar di Pilkada Gubernur Jawa Barat. Partai Golkar memutuskan untuk mendukung Deddy Mulyadi dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat November mendatang. Keputusan mengusung mantan Bupati Purwakarta ini setelah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra. Tak hanya itu, DPP Partai Golkar juga mengusung Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, untuk maju di Pilkada Jakarta. Pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga, antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi pembicaraan sudah sampai sana. Ya kan udah jelas kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus. Dengan perubahan peta politik menjelang pilkada serentak, tidak menutup kemungkinan Anies Baswedan berpotensi tidak mendapatkan dukungan partai karena terdampak konstelasi politik nasional. Pak Anies
meskipun sudah mendapatkan dukungan partai, katakanlah misalnya PKS dan Nasdem, tapi juga tidak menutup kemungkinan Pak Anies berpotensi tidak bisa mendapat dukungan partai, karena kan konstelasi politik nasional ini kan juga punya pengaruh kan. Bagaimanapun PKS, PKB, dan Nasdem ini kan punya kepentingan bagaimana merangsek masuk ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Hasil sejumlah lembaga survei mencatat nama Ridwan Kamil masih di bawah Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur di Jakarta. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera resmi mengumumkan arah dukungannya di Pilgub Sumatera Utara. Ya, PKS mengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024. Rekomendasi dari PKS tersebut diserahkan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Saiku di DPP PKS. Bobi bersyukur bisa didukung oleh PKS dan ini menambah jumlah dukungan parpol untuk Bobi dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Kepala semangat boleh izin 1, 2. Iya. Tahan saya lagi 1, 2. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengatakan kasus emas Antam yang terjadi terkait penyalahgunaan kewenangan. Ya, emas yang sudah berlogo Antam seharusnya sudah melalui prosedur yang benar, namun ditemukan adanya emas yang perolehannya ilegal tetapi memiliki logo Antam. Bergeser ke kasus emas palsu. Ada tersangka baru. Bagaimana sampai saat ini Kejaksaan mengusut kasus ini? Saya harus luruskan dulu ini pemahaman di masyarakat. Seolah-olah kasus ini kasus emas palsu ya. Nah, sebenarnya emasnya bukan palsu. Oke. Nah, emasnya bukan palsu. Karena kalau yang mau mencek apakah itu palsu atau tidak palsu itu kan tidak di kita itu. Oh. Kita kan di tipikornya. Ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Antam ini kan perusahaan BUMN ya yang memiliki kewenangan, kapasitas, tugasnya dalam rangka pengelolaan emas-emas Indonesia, ya kan. Dia harus bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga misalnya. Katakanlah kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang peleburan, pemurnian. Nah, lalu seharusnya kan ada logo Antam tuh. Betul. Nah, inilah yang harus dilekatkan kepada pihak ketiga inilah ya. Ya, kalau bekerja sama. Iya, yang bekerja sama, ya. Nah, dan logo Antam inilah. Jadi kalau kita lihat emas ini sudah berlogo Antam, nah berarti udah melalui proses pemurnian dan seterusnya lah. Ya, tapi pelaku-pelaku ini, ya dengan penyelenggara negara dan para pengusaha-pengusaha ini, nah dia emasnya tak dari mana-mana, tapi dia lekatkan itu logo Antamnya. Oke. Nah, pelekatan logo Antam ini kan ada kewajiban yang harus dibayar ke Antam. Nah, di situ dia. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh, misalnya diambil emas dibeli dari masyarakat misalnya, katakan sekian, lalu dilekatkan logo Antamnya, lalu dijual ke pasar. Ini kan kalau yang sudah berlogo Antam kan harganya lebih tinggi. Dan itu dilebur dulu berarti kan? Iya dong, dilebur, dimurnikan, ada prosesnya lah. Nah, sampai dia menggunakan logo itu. Nah, itu kan ada hak merek, ada kewajiban-kewajiban yang harus dimiliki oleh perusahaan. Nah, sekian lama. Iya, lama banget itu ya. Perusahaan ini. Iya. Nah, mengambil keuntungan di situ. Dan cukup besar, Bang Harli nampaknya. Ya, itu kan 109 ton. Nah, makanya sampai sekarang itu dari penyelenggara dari PT Antamnya dan dari para pengusaha itu sudah ada 13 tersangka. Iya. Di awal 6, terakhir ini 7. Tambah lagi 7. Iya. Dan ini akan stop di sini doang atau? Ya itu tadi yang saya bilang, ya kan, penyidikan itu kan selalu didasarkan pada fakta. Itu dia, apa fakta yang diperoleh lalu dikaji. Nah, kalau memang ada pihak-pihak yang diduga masih terlibat, ya pastilah. Puluhan massa aksi dari Ormas Islam Poros Al-Quds Makassar berunjuk rasa mengecam tindakan keji atas pembunuhan pemimpin Hamas Syahid Ismail Haniyeh. Massa aksi juga membakar bendera Israel atas tindakan keji yang selama ini dilakukan terhadap negara Palestina. Apa yang kita
lakukan sebagai bentuk demokrasi dan dukungan kita terhadap Palestina menjadi ibadah bagi diri kita pribadi-pribadi dan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Dengan membakar bendera Zionis Israel, puluhan massa aksi dari Ormas Islam Poros Al-Quds Makassar berunjuk rasa di depan Monumen Mandala Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi bakar bendera Israel dilakukan sebagai bentuk mengecam dan mengutuk aksi keji yang hingga saat ini masih terus dilancarkan Israel ke Palestina. Belum lagi baru-baru ini pemimpin Hamas Ismail Haniyah diduga sengaja dibunuh pasukan Zionis Israel. Pembunuhan terhadap pribadi Ismail Haniyah dinilai operasi terorisme terstruktur dan sistematis yang dianggap biadab dan licik sekaligus berbahaya bagi tata kehidupan dan keagamaan regional maupun global. Massa aksi juga mengutuk keras aksi kekejaman Zionis Israel yang hingga saat ini masih terus menyerang sejumlah wilayah di Palestina. Kita berbelasungkawa atas syahidnya Ismail Haniyeh yang dirudal secara sadis ya, di Iran. Harusnya kalau memang mau melakukan perang, tidak melakukan kejahatan terorisme seperti itu. Ya. Yang kedua, kegiatan ini untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa saat sekarang ini PBB pun tidak mempunyai kekuatan untuk kemudian menghentikan genosida yang langsung lama ini yang dilakukan oleh Israel. Massa juga terus menyuarakan kepada umat Islam di Indonesia agar bersikap waspada serta terus menguatkan persatuan dan persaudaraan agar tidak mudah terpancing dan memboikot produk-produk Israel sebagai bentuk dukungan terhadap negara Palestina. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Imam besar Masjid Al-Aqsa ditangkap Zionis Israel usai memimpin sholat goib untuk tokoh Palestina sekaligus pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Syekh Ikrimah Sabri ditangkap usai memberi khotbah. Imam besar Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrimah Sabri, ditangkap polisi Israel usai memimpin sholat goib untuk tokoh Palestina sekaligus pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Dari informasi kerabat Syekh Ikrimah Sabri, polisi Israel menyerbu kediamannya di Yerusalem Timur hingga akhirnya diamankan. Ulama berusia 85 tahun ini sebelumnya telah ditahan beberapa kali oleh Zionis Israel. Syekh Ikrimah Sabri juga sempat dilarang Zionis memasuki Masjid Al-Aqsa. Ia dikenal sebagai pengkritik keras pendudukan Zionis Israel selama puluhan tahun di wilayah Palestina. Anda kembali menyaksikan Sido Today pemirsa. Ribuan warga dari berbagai daerah tumpah ruah melihat secara langsung penerbangan balon angkasa dengan berbagai motif di alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah. Selain untuk memeriahkan event Pasar Raya Magelang 2024, Festival Balon Udara sekaligus untuk mensosialisasikan penerbangan balon udara yang aman. Beginilah suasana tumpah ruahnya warga Magelang dan sekitarnya saat menyaksikan langsung penerbangan balon udara di alun-alun Kota Magelang. Meski harus berjubel, tampak anak-anak hingga orang dewasa antusias melihat secara langsung penerbangan balon berukuran besar dengan aneka motif yang berwarna-warni. Kegiatan Festival Balon Udara ini digelar dalam rangka rangkaian Pasar Raya Magelang 2024. Alasan lain dari digelar festival balon tidak lain adalah untuk mensosialisasikan balon udara yang aman dan tidak berbahaya serta tidak membuat warga terganggu. Jadi di Magelang ini karena banyak kasus balon udara yang dilepas liarkan dengan mercon di bawahnya yang kemudian mengakibatkan kecelakaan. Jadi kita ingin balon udara ini yang menggandeng teman-teman dari Wonosobo untuk bisa mengedukasi balon liar yang pakai mercon itu untuk bisa lebih dinikmati di warga Kota Magelang dan sekitarnya. Adanya event festival balon udara, menurut salah satu warga yang datang melihat secara langsung, merupakan momen yang unik yang sayang untuk dilewatkan. Pasalnya festival balon ini baru pertama kali digelar di Kota Magelang, sehingga anak dan keluarga sangat antusias menyaksikannya. Pas libur kerja, ikut ke sini sama adik sama kakak juga. Gimana Mbak suasananya? Suasananya rame, terus langka sekali momen kayak gini. Jadi ini berkesempatan hadir ke sini juga itu sangat senang banget. Baru
Pada festival balon ini ada 9 balon yang mengudara dengan durasi 2 jam. Meski ada beberapa balon yang tidak bisa naik maksimal akibat cuaca ataupun balon yang sobek lantaran terkena stand, akan tetapi tidak menyurutkan animo warga untuk melihat festival balon udara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, kabut tipis akan menari-nari di atas permukaan danau. Inilah keindahan Danau Ranupani yang berada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Danau alam yang berada di ketinggian 2.114 meter di atas permukaan laut ini menyimpan pesona keindahan alam yang menakjubkan. Saat pagi hari, pengunjung akan disuguhi keindahan danau yang dikelilingi pohon cemara, sementara kabut tipis dan hawa dingin juga menambah harmoni yang memikat hati. Danau Ranupani ini menjadi spot terbaik bagi pengunjung yang hobi bersuah foto karena hampir di setiap sudut menyajikan pesona keindahan yang instagramable. Lokasi ini juga menjadi spot camping terbaik bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi menyatu dengan alam. Sejuk sih, dingin tapi. Kalau pemandangannya gimana? Pemandangannya bagus banget. Cocok buat ini ya? Iya, cocok buat camping. Lumayan bagus, indah. Dingin ya? Iya, dingin. Kalau malam juga kan langsung lihat rembulan. Pesona keindahan Danau Ranupani saat malam hari, jika beruntung, pengunjung akan disuguhi indahnya bulan purnama di atas danau. Wah, romantis bukan? Bagaimana Anda tertarik mencoba sensasi camping di Danau Ranupani ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.